gue akan print koran rekening gue sebelum gue jauh kenal sama suami gue yang sekarang. Makanya gue bilang, gaji polisi itu sedikit. Lu tau gaji laki gue itu, ya cuman 2 kalinya UMR. Jadi yang aku punya adalah milikku pribadi. Paham? Ayo cek rekening koran sebelum aku menikah dengan dia, ya. Ya, biar kau tahu ya. Paham? Binatang. Ya, orang tolol nggak tahu sejarah. Apa hubungannya gelar bangsawan sama kekayaan? Ya Tuhan, bodohnya kok kayak gini nih, yang namanya otak udang. Jadi isi dalam kepalanya tai. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, itulah yang dikatakan oleh Tengku Zanzabila kepada Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani yang berani mengumbar chat pribadinya di story Nikita Mirzani. Kemarin Nikita memang mengumbar chat pribadi dari Zanzabila dengan Fitri saat mereka masih akrab. Di situ Nikita menggiring opini bahwa Zanzabila pinjam uang 200 juta kepada Fitri padahal masih baru kenal. Hal ini tidak pantas dilakukan bagi orang yang katanya mengaku kaya dan bangsawan. Dan Nikita juga sempat menyindir kemana nih istrinya katanya perwira polisi, masa nggak bisa bantu, cuma 200 juta aja. Itulah yang membuat akhirnya Zanzabila merespon dengan mengatakan Nikita dan Fitri itu bodoh dan siap memenjarakan mereka berdua. Nah, apakah 3 kebodohan dari Nikita dan Fitri yang dikupas tuntas oleh Tengku Zanzabila? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, kebodohan yang pertama yang diungkap adalah soal harga apartemen. Dalam chatnya, harga apartemen dikatakan 150 juta. Sementara si Zanzabila mau pinjam 200 juta. Masa harga apartemen 150 juta? Inilah yang dikatakan bahwa Nikita suka hoax. Akhirnya Tengku Zanzabila men-screenshot harga apartemen di Taman Anggrek Residen itu 1,2 miliar. Dengan caption harganya berapa? 150 juta, haha. Orang ya kok hoax melulu. Nah, begitulah. Kemudian dia mengatakan apartemen itu harga normalnya 1,5 miliar setelah pandemi. Tapi saya jual cepat jadi 1,2 miliar. Belinya berapa? Sama Agung Sedayu 2M. Semoga ada pembeli ya. Itulah yang dikatakan oleh Zanzabila untuk menjawab tudingan Fitri Salhuteru dan juga Nikita. Kemudian dia juga posting chat dari netizen yang mengatakan, gua tinggal di apartemen Taman Anggrek Residence dan gua sewa aja per tahun harganya 120 juta. Gimana ceritanya harga jual 150 juta? Asli gagal paham sama si Bettino itu. Bettino adalah julukan dari Zanzabila kepada Nikita Mirzani. Kemudian kebodohan yang kedua adalah saat Nikita men-screenshot chat dia dengan Fitri tetapi tidak menutup nomor pribadi dari Zanzabila. Ya, karena itulah akhirnya Zanzabila menemukan celah untuk melaporkan Nikita dan juga Fitri
karena mereka mengumbar atau memposting atau menyebarkan nomor pribadi kepada publik, sehingga Zanzabela akhirnya ditelepon ribuan orang katanya, meskipun teleponnya banyak yang mendukung guys. Kemudian dia juga memposting undang-undang ITE dalam pasal 42 Undang-Undang Telekomunikasi. Ternyata disebutkan bahwa pelanggan yang wajib dirahasiakan informasinya adalah pengguna kartu seluler, baik prabayar maupun pasca bayar. Nah, begitulah kebodohan dari Nikita dan Fitri yang dikatakan oleh Tengku Zanzabila. Netizen pun juga akhirnya memberitahu kepada Zanzabela bahwa ada serangan dari Nikita dengan men-screenshot apa yang diungkap oleh Nikita. Dia nge-tag Zanzabela, gimana nih kak, namanya penghinaan dong, gak diproses. Udah nyebarin nomornya juga Zanzabela. Oh jelas akan diproses katanya guys. Gue akan print koran rekening gue sebelum gue jauh kenal sama suami gue yang sekarang. Makanya gue bilang, gaji polisi itu sedikit. Lu tau gaji laki gue itu ya cuman 2 kalinya UMR. Jadi yang aku punya adalah milikku pribadi. Paham? Ayo cek rekening koran sebelum aku menikah dengan dia, ya biar kau tahu ya. Paham? Binatang. Ya, orang tolol nggak tahu sejarah. Apa hubungannya gelar bangsawan sama kekayaan? Ya Tuhan, bodohnya kok kayak gini. Nih yang namanya otak udang. Jadi isi dalam kepalanya tai. Nah, begitulah yang ketiga yang diungkap adalah menghubungkan gelar bangsawan dengan kekayaan. Karena bangsawan itu hanya gelar, bukan kekayaan. Jadi Zanzabela mengatakan bahwa orang bodoh ini seperti ini, isi kepalanya tai guys. Bayangin gimana kalau isinya tai di kepala itu. Padahal kepala itu bukan tempatnya tai. Tempatnya tai itu pantat. Kenapa sampai pindah ke kepala guys? Ini yang bikin miris.